Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jabatan dan kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi. Ya, adapun jabatan yang ditawarkan dalam formasi ini adalah yang dari part 1 kita menyambung ya, bahwa ada penjaga tahanan atau sipir ya. Ini disebar di seluruh Indonesia. Syarat pendidikannya adalah SLTA sederajat. Ya, jumlah formasinya cukup banyak, ada 14.000 formasi. Nah, ini mungkin Anda yang lulusan sarjana kemungkinan untuk lulusnya kecil ya, karena formasinya hanya 600, kemungkinan yang daftar bisa sampai ribuan orang ya. Mungkin Anda bisa memilih SLTA terlebih dahulu. Untuk memilih SLTA karena formasinya adalah 14.000. Jika Anda lulus tes, maka tidak ada kemungkinan besar pasti lulus ya. Jika Anda bisa lulus tes CAT ya, nanti Anda bisa langsung diterima. Nah, kemudian ada jabatan pembimbing kemasyarakatan. Ya, ini S1 karena yang jurusan S1 ini formasinya adalah terbatas. Ada yang formasi untuk cum laude ada 62 orang dan formasi umum ada 652. Ya, jadi saingannya begitu banyak. Perhatikan, saingannya begitu banyak, pesertanya yang mendaftar cukup banyak. Maka itu saya sarankan strategi Anda adalah ambil dulu yang SLTA karena formasinya adalah 14.000. Kemungkinan diterimanya adalah cukup besar prosentasenya dibanding dengan Anda ikut yang punya S1 psikologi misalnya ataupun S1 hukum. Anda ikut untuk jabatan pembimbing kemasyarakatan sedangkan formasinya sangat terbatas. Ada juga jabatan analis keimigrasian pertama. Nah, ini kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, formasi yang bagi lulusan terbaik atau cum laude, dan formasi umum. Nah, ini ada persyaratan juga adalah pria nanti yang lulus adalah 1799 dan wanita adalah 250. Kemudian jabatan yang keempat adalah pemeriksa keimigrasian terampil. Nah, ini diambil dari kualifikasi pendidikan diploma 3 akuntansi, manajemen, kearsipan, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen informasi, teknik informatika, keuangan, sastra bahasa Inggris. Nah, ini formasinya sangat terbatas sekali. Yang diploma 3 hanya 30 orang, dari formasi umum hanya 30 orang. Jadi sangat-sangat terbatas. Nah, ini memerlukan strategi ya untuk pendaftaran PNS ini agar Anda lolos ya. Pengalaman dari saya sendiri ya. Saya juga alhamdulillah lulus PNS, sehingga saya ingin menceritakan pengalaman yang sudah saya peroleh kepada Anda agar Anda semua juga mendapatkan yang terbaik. Kemudian jabatan yang kelima, pemeriksa merek pertama. Nah, ini kualifikasi pendidikannya ada S1 hukum, ada manajemen, ada teknik, ada humaniora, ada farmasi. Ini yang formasi bagi lulusan terbaik 2 orang dan dari pelamar umum 13 orang. Sangat-sangat terbatas formasinya. Nah, ini jumlah formasinya adalah 15 orang. Kemudian pemeriksa paten pertama. Ini kualifikasi pendidikannya seperti ini. Lulusan terbaiknya diambil 2 orang dan yang dari pelamar umum 13 orang. Nah, memang yang lulusan S1 itu adalah Anda berani bersaing dengan banyak orang. Mungkin nanti ribuan orang, bahkan
sampai puluhan ribu, tapi yang diambil yang lulus hanya sedikit, 15 orang. Kemudian ini pemeriksa merek pertama adalah juga 15 orang. Jadi sangat-sangat terbatas. Kalau menurut saya ya, tadi saya sudah jelaskan, Anda kalau terasa berat, Anda saingannya terasa berat, mending saya sarankan Anda memakai ijazah SLTA Anda dan mengambil penjaga tahanan. Nah, ini ya memang pekerjaan seperti itu, tapi Anda bisa lulus tes terlebih dahulu. Itu kan tujuan pertamanya adalah itu, bisa lulus tes CPNS. Kemudian ya, kita lanjut. Jabatan yang ketujuh ada analis kekayaan intelektual. Di sini ada S1 seni rupa, desain, teknik, hukum, manajemen. Memang kalau lulus PNS yang S1 ya, itu golongan Anda bisa langsung ke 3A ya. Sedangkan untuk SMA itu Anda hanya untuk golongan 2A dan selisih gajinya cukup lumayan. Tapi itu tergantung Anda ya, saya serahkan terserah ke Anda ya. Saya hanya berbagi pengalaman dan informasi yang sudah saya peroleh seperti itu. Dan analis hukum, S1 hukum, ini ada 22 orang yang lulusan terbaik. Kemudian lanjut, analis perlindungan hak asasi sipil dan hak asasi manusia. Ini adalah S1 hukum dan sosial politik. Mensyaratkan lulusan terbaik 4 orang ya. Ini 1 orang adalah disabilitas. Nah, bagi Anda yang penyandang cacat atau disabilitas bisa mendaftar. Ini 1 orang yang diperuntukkan. Nah, untuk pelamar umum ada 35 orang. Kemudian penata keuangan, S1 ekonomi, manajemen akuntansi, manajemen keuangan, komputerisasi akuntansi. Nah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada jabatan kustodian kekayaan negara. Ini kualifikasi pendidikannya. Cum laude 2 orang, umum 18 dan jumlah formasi 20. Dan seterusnya pengelola teknologi informasi ya, seperti dokter umum pertama. Ini mensyariatkan kualifikasi pendidikannya sudah dokter umum ya, bukan sarjana kedokteran tapi sudah ambil profesi dokter umum. Ini dari pelamar umum, formasinya ada 33 orang. Dan seterusnya ya. Kemudian ada dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Oke, sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ke session selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.